Halo, hari ini saya akan presentasi tentang hipotesis. Yuk lihat presentasi saya. Selamat datang di YouTube channel saya Ana Agung Putra Sanjaya. Kali ini akan mempresentasikan tentang hipotesis, cara pengujian hipotesis pada manajemen statistik lanjutan. Agenda presentasi saya yaitu tentang pengertian, yang kedua dua macam kesalahan dan kekuatan pengujian, dan yang ketiga prosedur dasar pengujian hipotesis. Kita masuk ke pengertian. Menurut para ahli, menurut Jarwanto, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Dan yang kedua, menurut Donald Ari, hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Jadi menurut kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis statistik adalah suatu pernyataan atau dugaan yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan untuk diuji dengan harapan ditolak. Dinotasikan dengan handol. Handol ini mengandung pernyataan yang menyangkal seperti tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, dan tidak ada pengaruh. Handol menyatakan hipotesis nol, maka parameternya sama dengan nilai parameternya. Dan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang menyangkal, dinotasikan dengan H1. Hipotesis alternatif mengandung pernyataan yang tidak menyangkal seperti ada perbedaan, ada hubungan, dan ada pengaruh. H1 menyatakan hipotesis nol, maka nilai parameter lebih besar pada nilai parameter lebih kecil pada nilai parameter, dan parameternya tidak sama dengan nilai parameter. Yang berikutnya adalah dua macam kesalahan dan kekuatan pengujian. Kesalahan yang pertama atau alfa adalah kesalahan yang dibuat dengan menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol tersebut adalah benar. Yang kedua adalah sebaliknya, kesalahan yang dibuat dengan menerima hipotesis nol, padahal hipotesis tersebut salah. Berikut adalah putusan atau situasi bagaimana kita harus menerima handol atau menolak handol apabila handol benar dan apabila handol salah. Berikutnya adalah tentang prosedur dasar pengujian hipotesis. Tahapan pengujian hipotesis secara umum yang pertama adalah merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi alfa. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Yang keempat, menarik simpulan atau mengambil putusan pengujian. Yang kelima, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampelnya. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Langkah pertama ini adalah untuk menentukan ke arah mana tanda uji pada hipotesis. Dapat disimpulkan bahwa ada tiga alternatif yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu bila handol parameternya lebih kecil sama dengan nilai parameternya, maka hipotesis alternatifnya atau H1-nya parameternya lebih besar daripada nilai parameternya, maka kita akan menggunakan uji satu sisi yaitu uji kanan. Dan bila handol parameter lebih besar sama dengan nilai parameternya, maka H1 parameternya lebih kecil daripada nilai parameter, dan kita akan menggunakan uji satu sisi yaitu uji sisi kiri. Dan yang terakhir, bila handol sama dengan nilai parameternya, maka H1 parameter tidak sama dengan handol, maka kita akan menggunakan uji dua sisi. Yang kedua, menentukan taraf nyata tingkat signifikansi alfa. Taraf nyata ini menunjukkan besarnya peluang menolak hipotesis nol bila mana hipotesis nol itu benar. Dalam pengujian hipotesis, keberanian atau kesediaan peneliti untuk secara maksimal mengambil risiko mengalami kesalahan jenis pertama disebut taraf nyata. Dan taraf nyata ini kadang-kadang disebut juga dengan tingkat risiko. Pada taraf nyata ini dinyatakan dalam satu bilangan yang menggunakan persentase. Yang ketiga adalah memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Biasanya atau secara umum atau kebanyakan
kita menggunakan nilai uji set, di mana nilai uji set ini pengambilan sampelnya lebih dari 30 dan uji T sampelnya lebih kecil daripada 30. Menentukan daerah kritis atau nilai, maksudnya di sini adalah nilai kritis atau titik kritis adalah titik yang memisahkan daerah penolakan handol dan daerah penerima handol. Dan sementara wilayah daerah kritis adalah daerah penolakan handol. Berikut adalah pengujian satu sisi dan dua sisi dari handol dan H1. Yang keempat, menarik simpulan atau mengambil putusan pengujian. Setelah memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah atau wilayah krisis, maka langkah berikutnya adalah menghitung nilai statistik ujinya. Nilai statistik uji dihitung berdasarkan nilai statistik sampel yang diambil. Yang kelima, nilai statistik uji berdasarkan data sampelnya memiliki kriteria sebagai berikut. Tolak handol bila nilai statistik uji jatuh pada wilayah kritisnya atau daerah penolakan handol, dan terima handol bila nilai statistik uji jatuh di luar wilayah kritisnya atau daerah penerima handol. Sekian presentasi dari saya terkait presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel YouTube saya. Mudah-mudahan selalu dapat menginspirasi Anda. See you.